New normal atau pola hidup baru ini gencar digaungkan. Jalan adaptasi dijadikan cara baru meski penyebaran virus belum mampu dikendalikan. Namun skenario ini dinilai justru akan meningkatkan penularan karena belum saatnya kita melakukan pelonggaran. Masyarakat masih abai akan protokol kesehatan. New normal diprediksi tak akan berjalan sesuai dengan harapan. Lantas, seperti apa skenario new normal di Indonesia? Inilah satu meja The Forum, New Normal, cara baru hadapi pandemi. Krisis pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua tentang adanya sosok yang hilang. Sosok yang seimbang antara wacana dan kerja. Itulah wakil presiden yang pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sosok itu adalah Yusuf Kala yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Saya akan berbincang dengan Pak Yusuf Kala yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dan juga menjadi kolumnis di harian Kompas. Selamat malam Pak Yusuf Kala. Selamat malam, Rabut. Ya, kabar baik Pak. Banyak rindu dengan Bapak. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik Pak Yusuf Kala. Saya ingin teringat ya ketika Pak Yusuf Kala pada 5 Februari bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi ya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Kemudian Pak Yusuf Kala pada waktu itu menitipkan kepada pemimpin redaksi satu box masker dengan catatan, ini bakal jadi barang langka. Dan kemudian terjadi pandemi dan kemudian betul menjadi barang langka. Jadi Pak Yusuf Kala sudah melihat pada 5 Februari bahwa kali ini menjadi pandemi Pak ya? Ya, setelah membaca dan mengamati apa yang terjadi waktu itu cuma di Cina kan, di Wuhan. Sejak akhir Januari kita di PMI sudah membicarakan bahwa ini akan risiko akan terjadi penularan ke Indonesia karena dekat dengan Cina. Karena itu kita harus siap menghadapi itu. Karena itu kita mengundang Anda waktu itu tanggal 5 untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Ya Februari. Setelah itu saya jelaskan pada waktu itu akan terjadi ini nanti. Dan penyebaran. Karena itu bilang ini Anda butuh masker nanti karena ini barang langka ini nanti. Dan kan betul kan setelah itu hanya satu bulan setelah itu mencari masker susah. Untung saya kasih Anda semua satu box satu orang. Tapi itu mengartikan bahwa kita dengan data yang ada sudah memperkirakan akan terjadi bahaya ini. Artinya Pak Yusuf Kala bahwa memang pemerintah sedikit agak lambat ya mendeteksi bahwa COVID ini akan menjadi pandemi seperti sekarang. Ya sebenarnya pemerintah mengetahui juga akan risiko ini walaupun menafsirkan bahwa ini tidak berbahaya, hanya kurang berbahaya dengan menganggapnya seperti flu biasa dan sebagainya dan dapat segera sembuh sendiri. Nah, kan semua penafsiran itu, pengertian itu, langkah-langkah itu sama yang terjadi di Amerika, sama yang terjadi di Eropa, menganggap enteng masalah, hanya timbulnya baru dipahami setelah menular banyak gitu kan. Nah itu akibatnya susah dikendalikan. Oke, jadi memang ada menganggap enteng pada saat awal dan kemudian terjadi seperti sekarang. Nah untuk mengejar Pak, sikap menganggap enteng sekarang, apa yang Bapak sarankan kepada pemerintah sekarang ini? Begini, kita tahu semua virus ini penyebarannya luar biasa cepatnya dan berbahayanya. Jadi saya sudah tulis di Kompas juga kan, bahwa di dunia ini 1 juta pertama itu butuh 2 bulan lebih. Tapi untuk 1 juta berikutnya hanya butuh 16 hari. 1 juta berikutnya hanya butuh 9 hari. Dan seterusnya seperti itu. Di Indonesia juga 10.000 yang pertama 2,5 bulan, mulai Maret. Tapi ini 10.000 yang kedua nanti yang akan terjadi lusa, itu hanya butuh 20 hari. Nah, begitu cepatnya penyebaran ini karena
derek ukur. Berarti ini sangat berbahaya. Dan jangan lupa di Indonesia, dari 100% orang yang dites, 10% positif. Dari 10% positif itu 7 yang meninggal. Itu jangan lupa itu. Begitu resiko tinggi yang terjadi, akan terjadi seperti ini. Jadi kalau menurut artikelnya Pak JK itu kan ada segitiga ya. Bertahan, orang itu tidak keluar rumah, menyerang dengan membersihkan kota dengan disinfektan, dan kemudian garda belakang itu adalah tenaga-tenaga kesehatan yang harus diperhatikan. Apakah kemudian kebijakan pemerintah sekarang sudah sesuai dengan bayangan Pak JK yang artikelnya dimuat di Kompas? Ya, prioritas pertama justru yang terjadi di pengobatan. Jadi kita sibuk dengan segala macam cara. Itu penting memang, sangat berjasa itu para dokter kita. Tapi sebenarnya untuk mengurangi beban dokter rumah sakit, maka di depan yang harus lebih aktif, yaitu masyarakat sendiri harus disiplin, harus taat aturan, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Yang kedua, kita juga pemerintah dan juga seperti PMI harus siap dan cepat untuk mengambil gerakan sterilisasi kota. Karena virus kita ketahuan ada di mana. Jadi harus ada kota disterilisasi secara terus-menerus untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi. Itu baru ada keseimbangan yang terjadi. Baru bisa terjadi suatu penurunan seperti itu. Oke, Pak JK, kalau Pak JK lihat ya dari kebijakan atau minimal dari pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang pada awalnya memang kita berperang melawan COVID-19, sekarang kemudian mengatakan kita harus menerima kenyataan, kita harus berdamai dengan COVID-19. Ini persoalan pada diksi berperang dan berdamai atau seperti apa Pak JK lihat? Ya, kita tidak ada pilihan selain berperang kan, seperti dikatakan oleh Bapak Presiden dulu. Tapi ada kenyataan juga bahwa ini upaya kita memang bisa keras, tetapi virus ini tidak bisa kita taklukkan segera. Sehingga kenyataannya kita harus hidup di tengah-tengah banyaknya virus. Tidak berarti berdamai, tapi suatu kenyataan bahwa kita harus menjaga tetap waspada, menjaga diri dan hidup dengan protokol yang ada untuk mencegah penularannya kepada kita. Jadi tidak berarti berdamai. Kalau kata damai itu berarti terjadi pembiaran. Itu tidak berbahaya apabila berdamai dalam artian bahwa kita tidak berbahaya lagi. Kalau damai kan berarti tidak perang lagi, tidak berbahaya lagi kan. Nah, itu suatu situasi nanti rakyat salah pengertian. Kalau salah pengertian bisa berbahaya untuk masyarakat. Jadi ada kekeliruan diksi yang dipilih oleh pemerintah ketika ingin menjelaskan harus adaptasi dengan situasi yang baru dengan kata damai ya Pak ya? Adaptasi ya, artinya tetap kepada pola. Kalau dulu kita pergi di kantor kemudian ramai-ramai pakai masker, orang bingung ada apa nih. Sekarang sebaliknya, kalau Anda tidak pakai masker, kenapa tidak pakai masker? Contohnya seperti itu. Itu kehidupan baru, itu norma baru yang harus berjalan. Mungkin sampai 2 tahun kita harus begini, sampai diketemukan dia punya vaksin. Seperti itu, norma-norma atau pola kehidupan baru yang berjalan, supaya kita tetap mengetahui bahwa virus ini berbahaya. Tetap berbahaya. Jadi jangan ada di antara kita menafsirkan bahwa ini sudahlah, karena terjadi, mari kita jalan sama-sama dengan virus. Ini kita menjudikan kehidupan, kematian. Menjudikan kematian. Oke. Pak JK, kalau kita lihat ya, PSBB. Karena kalau kita tidak waspada, masuk sama kita, itu kan efeknya berbahaya. Oke. Kalau Pak JK lihat ya, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar terus dikampanyekan. Tapi kalau kita lihat hari ini, di sejumlah pasar-pasar, di sejumlah tempat semuanya begitu padat, begitu riuh. Padahal tanpa masker. Ini yang salah di mana? Masyarakat yang tidak tahu atau PSBB kemudian digemakan terus tapi tanpa ada enforcement atau gimana Pak JK? Ya dua-duanya, tiga-tiganya. Artinya bahwa PSBB kan bukan hanya sekedar suatu istilah, tapi mempunyai suatu aturan-aturannya jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
Jadi kita tahu semua itu yang dibuat oleh Menteri Kesehatan sebagai otoritas untuk itu. Kemudian dijalankan oleh gugus tugas dan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang meminta itu PSBB itu. Karena itulah maka pastilah pemerintah daerah, pemerintah pusat, otoritas hukum harus bertindak tegas untuk menegakkan aturan yang dibikin sendiri oleh pemerintah. Artinya tidak boleh harus jaga jarak, toko-toko, mal harus tutup, masjid pun harus tutup, rumah ibadah, gereja harus tutup. Semua kan aturan-aturan yang tercantum dalam PSBB itu. Jadi kita tentu masyarakat tidak meminta banyak, tidak meminta yang tidak hanya meminta agar aturan itu ditegakkan baik oleh masyarakat, apalagi pemerintah yang memberikan yang buat aturan itu sendiri. Oke. Pak JK, jadi sekarang juga muncul wacana baru soal new normal ya, kehidupan yang normal yang baru gitu. Kalau menurut pandangan Pak JK, apakah new normal ini memang mengarah kepada relaksasi dan karena tekanan-tekanan ekonomi yang cukup berat, atau sebetulnya apa? Dan apakah masyarakat juga sudah paham dengan istilah new normal? Tapi jawaban Pak JK setelah jeda berikut ini.